Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk pertama kali dalam pelajaran matematika pekan yang pertama untuk kelas 12. Untuk materi kita yang pertama adalah dimensi 3, di mana dimensi 3 ini adalah bab yang pertama dari 3 bab yang akan kita pelajari dalam 1 tahun. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dimensi 3, pengertiannya dulu. Dimensi itu artinya adalah ukuran, baik berupa panjang, lebar maupun tinggi. Dimensi ada banyak sekali model. Ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4 sampai dimensi 5. Yang akan kita pelajari nanti adalah hanya dimensi 3. Sebelum lanjut ke dimensi 3, kita kenal dulu dengan dimensi 2. Dimensi 2 artinya adalah memiliki 2 buah unsur ukuran, bisa panjang dan lebar, bisa juga alas dan tinggi. Contoh benda-benda yang memiliki dimensi 3, sifat dimensi 2 adalah persegi panjang, segitiga, trapesium, kertas foto, apalagi papan tulis. Itu juga termasuk benda-benda yang berdimensi 2, artinya yang punya panjang lebar atau alas dan tinggi. Ya, kita lanjut. Sekarang dimensi 3. Dimensi 3 artinya memiliki 3 buah unsur ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Contoh benda-benda yang berdimensi 3 antara lain adalah balok, kubus, almari, limas, bisa juga meja, kursi. Itu adalah contoh-contoh benda yang berdimensi 3. Nah, kenapa kita pelajari dimensi 2, dimensi 3? Karena nanti bab 3 ini nanti kita akan berkenalan dengan bangun ruang dan juga sifat-sifatnya. Lanjut. Yang pertama kita pelajari adalah kedudukan titik terhadap titik. Di sini dapat kita lihat ada gambar, 2 buah gambar yang berbeda, di mana unsurnya sama. Yang pertama ada uang koin Rp1.000 yang putih dan uang koin Rp500 yang kuning. Kita misalkan saja uang koin yang Rp500 sebagai titik A, maka ini adalah titik A. Uang koin 1000 titik B, maka titik B. Titik A, titik B, titik A, titik B. Dari gambar yang pertama dapat kita simpulkan, gambar yang pertama, titik A Rp500 terpisah dengan titik B Rp1.000. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang kedua, titik A Rp500 sama dengan titik B, karena di sini gambarnya uang koinnya saya tumpuk. Dalam istilah matematika, jika ada titik A kok sama dengan titik B, itu dinamakan berimpit, bertumpukan atau berimpit. Kedudukan yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Di sini saya sudah punya gambar, ada titik, ada garis. Perlu diperhatikan, titik itu dapat disimbolkan dengan huruf besar, misalnya T. Sedangkan garis saya simbolkan dengan huruf kecil, huruf G. Maka jika nanti ada penulisan titik itu, maka wajib menggunakan huruf besar atau kapital. Jika ada penulisan garis, maka dapat simbolkan dengan 1 huruf, yaitu huruf kecil, dalam ini adalah G. Kita lihat kedudukannya adalah, yang pertama, titik yang terletak pada garis dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Kita lihat titik T ini terletak pada garis G.
maka dapat disimpulkan titik T terletak pada garis G. Sedangkan gambar yang kedua, titik T saya gambar berada di luar garis G, tidak dilalui garis G, maka dapat kita simpulkan titik T terletak di luar garis G. Nah, lanjut. Kedudukan titik terhadap bidang. Bidang itu apa? Bidang itu adalah gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Anggap saja halaman rumah kalian, pagar-pagarnya kan saling terhubung. Ada pagar yang samping, pagar yang depan, kemudian pagar yang belakang. Di sini saya punya 2 buah gambar. Nah, titik T ini saya gambar berada di bidang H. Sedangkan titik T yang kedua saya gambar berada di luar bidang H. Maka dapat kita simpulkan titik T terletak di bidang H. Sedangkan gambar yang kedua, titik T terletak di luar bidang H. Gambarnya seperti ini. Ya, gambar yang kedua ini jika bidang H-nya saya geser ke sana, tetap dia tidak akan memotong atau mengiris titik T, karena titik T ini kalau kita gambar tidak kelihatan ini ya. Ini aslinya ada di atasnya bidang H. Yaitu sekilas tentang kedudukan titik. Nah, tugas kalian sekarang adalah meringkas saja. Pada pekan yang pertama ini tidak ada mengerjakan dahulu karena masih materi. Dari materi yang saya sampaikan tadi, silakan kamu ringkas ke dalam buku catatan. Ingat, kelas 12 punya 2 buku, 1 buku tugas, 1 buku catatan. Untuk saat ini materinya sampai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.